There was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan kesempatan hidup hingga hari ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat dan kita semua sebagai umatnya. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan sedikit ceramah tentang keberkahan, merawat, dan berbakti kepada kedua orang tua. Mari kita renungkan tentang satu amal besar yang sering kita lupakan, padahal pahalanya itu sangat luar biasa, yaitu merawat dan berbakti kepada kedua orang tua. Salah satu bentuk ibadah yang mulia dan menjadi sebab datangnya keberkahan hidup adalah berbakti dan merawat orang tua. Dalam Islam, berbuat baik kepada kedua orang tua bukan hanya kewajiban sosial, tetapi perintah langsung dari Allah yang bahkan disebutkan setelah perintah untuk menyembahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu dan bapakmu." Surat Al-Isra ayat 23. Ayat ini menunjukkan bahwa setelah perintah untuk menyembah Allah, langsung disusul dengan perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Itu artinya kedudukan orang tua sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Merawat orang tua adalah bentuk bakti dan cinta kita kepada mereka. Saat kecil kita dirawat dengan penuh kasih sayang, diberi makan, dibersihkan, diajari belajar, berjalan dan berbicara. Sekarang saat mereka sudah menua dan butuh bantuan, justru kitalah yang seharusnya menggantikan semua peran itu. Hadirin sekalian, Rasulullah SAW juga pernah bersabda, "Celakalah orang yang menjumpai kedua orang tuanya atau salah satunya saat mereka sudah tua lalu tidak masuk surga." Hadis riwayat Muslim. Artinya, siapa saja yang masih memiliki orang tua yang masih hidup, itu adalah peluang besar untuk mendapatkan surga. Tapi kalau kesempatan itu disia-siakan, maka dia termasuk orang yang rugi. Merawat kedua orang tua bukan hanya soal memberi uang ataupun makanan, tapi juga melayani mereka dengan ikhlas, berbicara lembut, dan mendengarkan keluhan mereka dan tidak membentak mereka atau menyakiti hati mereka. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, di balik pengorbanan merawat orang tua, Allah menjanjikan keberkahan hidup. Apa itu keberkahan? Hidup jadi lebih tenang, rezekinya dimudahkan, urusan dipermudah, keluarga yang harmonis, dan hati merasa bahagia. Maka jangan pernah merasa terbebani saat mengurus orang tua. Justru itulah jalan menuju surga dan keberkahan. Jika kita sabar dan ikhlas, insya Allah anak-anak kita kelak akan memperlakukan kita dengan hal yang sama. Mari kita jadikan sisa umur kedua orang tua kita sebagai ladang amal. Jangan tunggu mereka tiada dulu baru kita menyesal. Berbuat baiklah selagi ada waktu, karena ridho Allah tergantung ridhonya orang tua. Rasulullah SAW bersabda, ridho Allah tergantung pada ridho orang tua, dan murkanya Allah tergantung pada murkanya orang tua. Hadis riwayat Tirmidzi. Artinya, mengurus orang tua dengan sepenuh hati bukan sekedar amal, tetapi juga kunci keberkahan dan keridhaan Allah. Semoga kita semua termasuk anak-anak yang berbakti, dan kelak kita bisa berkumpul kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama kedua orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya, sekian, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan
di hati kalian. Terima kasih sudah dapat mendengarkan ceramah saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam